Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Adapun materi yang akan dipelajari dalam video ini, yang pertama adalah syarat kalam, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai pembagian fiil, dan yang terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun kalimat ya, yang di dalamnya terdiri dari fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, materi tersebut kita akan bahas satu persatu. Silakan untuk disimak dengan baik. Materi yang pertama, di sini kita akan belajar mengenai syarat kalam. Al-kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wada'i. Al-kalamu kalam. Nah, kalam huwa kalam itu al-lafdu, lafad, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaidah, bil wada'i dengan bahasa Arab. Nah, jadi syarat kalam itu yang pertama lafaz, kemudian yang kedua murakab atau tersusun, yang ketiga mufid ya, memberi makna, memberi arti atau berfaidah, yang terakhir adalah menggunakan bahasa Arab. Kita perhatikan jaa zaidun. Nah, jaa itu adalah fi'il madi. Fi'il madi merupakan kata kerja. Kemudian zaidun adalah fa'il, subjek, pelaku. Nah, kita susunkan dalam bahasa Indonesia ya. S itu adalah subjek, V di sini adalah predikat atau kata kerja. Nah, subjek dalam kalimat di atas adalah zaid. Kemudian predikat atau kata kerja dalam kalimat di atas yaitu telah datang. Jaa yang artinya telah datang, zaidun artinya zaid ya, nama orang. Jadi kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, jaa zaidun artinya zaid telah datang. Nah, jaa zaidun, apakah itu termasuk kalam? Nah, kalam itu apa? Kalam itu adalah ucapan, obrolan ya. Kalam di sini artinya ucapan, obrolan, perkataan. Nah, kalimat jaa zaidun itu bisa dikatakan kalam apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu lafadz ya, dalam tulisan di atas atau dalam kalimat di atas, al kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil war'i. Jadi di situ kalam itu adalah ucapan ya, perkataan. Syaratnya disebut kalam yang pertama lafadz. Nah, lafadz itu apa? Suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Nah, jaa zaidun adalah kalimat bahasa Arab yang di dalamnya terdapat huruf-huruf hijaiyah. Contohnya, jaa, jim, alif, hamzah, zaidun, zai, ya, dal. Nah, itu adalah lafadz karena tulisannya, kalimatnya itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian syarat yang kedua, murakab. Apa itu murakab? Murakab bisa diartikan tersusun atau terangkai. Kita perhatikan mengenai jaa zaidun. Jaa zaidun itu adalah tulisan Arab ya, yang tersusun. Jaa kalimat pertama, zaidun kalimat kedua. Jaa zaidun itu dikatakan murakab. Ya. Nah, ini yang pertama lafadz, betul ya, ini tulisannya bahasa Arab. Tulisannya adalah menggunakan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, tulisannya tersusun. Kemudian syarat yang ketiga itu harus mufid atau bermakna, memberi makna, memberi arti. Kita perhatikan, jaa zaidun artinya adalah zaid telah datang. Kita bisa memahami ya, jaa zaidun, oh zaid telah datang. Jadi ketika kita menyebutkan jaa zaidun, kita paham, oh ternyata ada seseorang namanya Zaid, dia telah datang. Ya, dia telah datang. Kemudian yang mendengarkan otomatis, yang mendengarkan pun juga paham, oh ternyata Zaid sudah datang gitu ya, sudah datang. Nah, itu maksud dari mufid atau bermakna di sini. Kemudian syarat yang terakhir adalah wado. Wado yaitu berbahasa Arab. Nah, kita perhatikan mengenai kalimat di atas, jaa zaidun. Ini adalah tulisan dengan menggunakan bahasa Arab. Dari penjelasan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat jaa zaidun itu termasuk kalam karena memenuhi syarat yang 4 ini. Yang pertama lafadz, tulisannya menggunakan atau meliputi sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, murakab, tersusun lebih dari satu kata, jaa zaidun. Kemudian mufid, bermakna, bisa dipahami ya, jaa zaidun artinya Zaid telah datang. Kemudian yang keempat, wado, berbahasa Arab. Jaa zaidun sudah jelas itu adalah wado ya, menggunakan bahasa Arab karena tulisannya tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi jaa zaidun itu adalah kalam ya. Kemudian
Yaqra'u Salmanul kitaba. Nah, kita perhatikan susunan kalimatnya. Yaqra'u fi'il mudhari ya, kata kerja. Kemudian Salmanu subjek ya, fa'il. Fa'ilun ini adalah subjek. Kemudian al-kitaba itu maf'ul bih atau objek. Nah, kita susunkan tulisan ke dalam bahasa Indonesia. Salman ya sebagai subjeknya, kemudian predikat kata kerjanya. Yaqra'u yang artinya membaca, objek maf'ul bih. Al-kitaba artinya kitab. Jadi Salman membaca kitab. Yaqra'u Salmanul kitaba, Salman membaca kitab. Nah, yaqra'u Salmanul kitaba itu termasuk kalam atau bukan? Nah, kita perhatikan lagi ya mengenai syarat kalam tadi. Yang pertama lafaz sudah jelas. Yaqra'u Salmanul kitaba itu tulisannya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Murakkab tersusun ya. Di sini kita lihat yaqra'u kalimat pertama Salmanu, kalimat kedua Alkitaba, kalimat ketiga. Jadi sudah jelas ini adalah murakkab. Tersusun kalimatnya lebih dari satu kalimat atau satu kata. Kemudian yang ketiga mufid, bermakna ya. Nah, yaqra'u Salmanul kitaba artinya Salman membaca kitab. Itu sudah jelas artinya, maknanya bisa dipahami. Kemudian yang terakhir wado, menggunakan bahasa Arab. Yaqra'u Salmanul kitaba itu adalah tulisan bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab. Ini sudah jelas. Yaqra'u Salmanul kitaba adalah kalam karena memenuhi syarat yang 4. Lafaz, murakkab, mufid, wado. Nah, seperti itu ya mengenai kalam. Selanjutnya setelah kita belajar mengenai syarat kalam, kita lanjutkan dengan macam-macam fi'il atau kata kerja atau pekerjaan. Nah, fi'il itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, itu fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja masa lampau. Contohnya seperti qoro'a. Ya, qoro'a itu adalah fi'il madi. Ada cirinya. Apa cirinya? Cirinya kita perhatikan huruf terakhirnya berharokat fathah. Qoro'a. Nah, hamzah a fathah ya. Nah, ini adalah fi'il madi yang cirinya akhirnya itu berharokat fathah. Qoro'a karena ini adalah fi'il madi, kata kerja masa lampau, maka artinya sudah membaca. Qoro'a sudah membaca. Kemudian fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja masa sekarang atau akan datang. Di mana cirinya awalnya itu ada huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta. Yang mana setiap huruf ini memiliki arti yang berbeda. Hamzah atau alif artinya saya, nun artinya kita, kami, ya artinya dia, ta artinya kamu atau dia untuk perempuan. Oke, kita perhatikan ya mengenai contohnya. Aqra'u artinya saya sedang atau akan membaca ya. Artinya saya sedang atau akan membaca. Nah, jadi kita perhatikan ya, aqra'u awalnya ada huruf alifnya atau huruf hamzah. Jadi di sini artinya adalah saya sedang atau akan membaca. Dan kita perhatikan mengenai akhirnya. Akhir dari kalimat aqra'u, akhirnya huruf terakhirnya ya dalam fi'il mudhari itu harus berharokat domah. Aqra'u beda dengan fi'il madi. Qoro'a a ya fathah. Di sini aqra'u. Nah, ini berharokat domah. Ini fi'il mudhari ya. Jadi ciri fi'il mudhari awalnya itu ada huruf alif, nun, ya atau ta, kemudian huruf terakhirnya itu berharokat domah. Aqra'u contohnya. Yang kedua naqra'u. Ya, awalnya nun berarti artinya beda lagi, artinya kita atau kami. Kita sedang atau akan membaca. Naqra'u. Ya, huruf terakhirnya itu didomahkan. Kemudian yang ketiga yaqra'u artinya dia sedang atau akan membaca. Ingat yaqra'u awalnya huruf iya berarti artinya dia. Dia sedang atau akan membaca. Dia laki-laki ya di sini. Yaqra'u dia sedang atau akan membaca. Kemudian terakhir taqra'u artinya kamu atau dia. Bisa dia, bisa kamu ya, tergantung nanti bagaimana cara menyusun kalimatnya. Taqra'u artinya kamu sedang atau akan membaca. Nah, ya. Nah, itulah mengenai fi'il mudhari. Ingat, fi'il mudhari awalnya ada huruf alif, nun, ya atau ta. Kemudian terakhirnya itu berharokat domah. Selanjutnya fi'il yang ketiga itu fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja permohonan atau perintah. Contohnya seperti ikro, bacalah. Nah, ikro, bacalah. Jadi ini adalah tulisan atau kalimat yang menunjukkan perintah. Ikro, bacalah. Jadi kita bisa membedakan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr ya.
dari kalimat qoro'a, kemudian berubah menjadi fi'il mudhari jadi aqra'u, naqra'u, yaqra'u, taqra'u. Kemudian bisa berubah jadi fi'il amr. Nah, iqra. Nah, ciri dari fi'il amr itu huruf terakhirnya disukunkan. Kita perhatikan, huruf terakhirnya disukunkan. Iqra. Fataha yaftahu iftah. Nasoro yansuru unsur. Ya, nah seperti itu contoh merubah dari fi'il madi, fi'il mudhari ke fi'il amar. Selanjutnya di sini kita akan bahas kembali ya fi'il madi, apa itu fi'il madi, kemudian fa'il, apa itu fa'il, dan maf'ul bih, apa itu maf'ul bih. Kita satu-satu bahas ya. Fi'il madi, al-fi'lul madi adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya yang kedua fa'il. Fa'ilun, fa'il adalah isim. Apa itu isim? Isim itu adalah nama ya, nama benda yang menunjukkan pelaku perbuatan ya, yang melakukan. Nah, pelaku. Nah, fa'ilun, fa'il atau subjek ya. Tadi fi'il di atas adalah predikat atau kata kerja, yang kedua fa'il. Fa'ilun adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau disebut dengan subjek. Terakhir adalah maf'ul bih. Maf'ul bih, al-maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Nah, jadi kita harus ingat ya, SPO, subjek, predikat, objek. Contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Nah, contohnya qoro'a Muhammadul kitaba. Qoro'a itu adalah fi'il madi ya, kata kerja fi'il madi. Kemudian Muhammadun fa'il atau subjek, kemudian al-kitaba objek ya. Nah, di sini qoro'a itu adalah fi'il madi, Muhammadun fa'il, al-kitaba maf'ul bih atau objek. Cirinya apa? Qoro'a itu fi'il madi, cirinya akhirnya berharokat fathah. Muhammadun itu disebut fa'il, subjek ya. Fa'il di sini cirinya adalah nama ya, bisa berupa nama atau nama benda gitu ya. Nah, di sini Muhammadun itu adalah nama seseorang. Kemudian al-kitaba ini adalah maf'ul bih, objek, cirinya itu huruf terakhirnya difathahkan ya. Qoro'a Muhammadul kitaba. Qoro'a Muhammadul kitaba kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan rumus SPO, subjek, predikat, objek. Subjeknya tadi Muhammad, kemudian P predikatnya qoro'a artinya telah membaca, kemudian al-kitaba artinya kitab. Jadi Muhammad telah membaca kitab. Nah, itulah ya mengenai bagaimana cara menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang di dalamnya terdapat fi'il madi, terdapat fa'il atau pelaku, kemudian terdapat maf'ul bih atau objek ya. Nah, itulah mengenai pembahasan bahasa Arab ya dalam video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.